Afan mengatur nafasnya sambil terus melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Afan tidak ingin terlihat panik meskipun keadaan di sekitarnya sedang membuatnya tidak nyaman. Sampai tepat di tikungan tajam yang diapit oleh tembok tinggi perumahan dan rimbunnya pohon mangga dari perkarangan warga, Afan terpaksa memberhentikan laju motornya. Ia langsung menarik rem sekuat mungkin karena tepat di depannya, Afan melihat ada seorang wanita duduk bersimpuh di tengah jalan. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Masih seperti biasanya, malam ini aku akan kembali membacakan cerita malam horor yang malam ini ceritanya itu berjudul Hantu Gang Rawa. Antarkan saya pulang. Cerita kali ini menceritakan tentang satu sosok wanita yang suka muncul di jalan setapak gang antara perumahan dan perkampungan. Kemunculannya juga bukan sekedar menampakkan diri. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Apa itu yang ingin dia sampaikan? Tonton terus sampai habis biar kalian gak penasaran. Di sebuah gang yang bernama Gang Rawa, ada jalan setapak sempit yang memisahkan deretan rumah mewah di perumahan Permata dengan pemukiman padat di Kampung Baru. Gang itu biasanya dipakai warga sebagai jalan pintas kalau mau keluar area perkampungan. Jadi gang itu cukup ramai di pagi hingga sore hari. Kalau malam hari, gang itu tidak begitu ramai karena gang itu sendiri bakal ditutup jam 10 malam dan akan dibuka lagi pukul 6 pagi. Pada suatu malam, tidak seperti biasanya, Gang Rawa itu hawanya terasa berbeda. Malam itu, Afan, seorang pemuda yang tinggal di Kampung Baru saja pulang dari shift kerjanya. Ia bekerja di sebuah gudang distribusi yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumahnya. Karena belum jam 10, Afan lewat gang itu supaya lebih cepat sampai di rumah karena pekerjaan hari itu sangat melelahkan. Afan terhitung tidak sering lewat gang itu, tapi tidak jarang juga lewat di sana. Kadang ia lewat jalan utama yang lebih jauh. Karena hari itu Afan sudah ngerasa capek banget dan pengen cepat sampai rumah, ia memutuskan untuk lewat Gang Rawa. Malam itu masih sekitar jam 9, udara di sepanjang gang itu terasa cukup dingin. Dinginnya itu sampai menusuk tulang. Afan mengira karena akan turun hujan, dan ditambah lagi angin di sepanjang jalan itu bertiup pelan tapi terasa dingin. Nggak cuma masalah angin, lampu jalan di sepanjang gang itu juga nggak sepenuhnya menyala. Hanya 3 lampu yang mati dari beberapa lampu lainnya yang nyala di sana. Meskipun begitu, Afan yang awalnya merasa baik-baik aja, seketika merasakan tidak nyaman, ditambah lagi efek dari lampu yang tidak semuanya menyala itu seolah menciptakan bayangan panjang yang tampak seolah bergerak-gerak. Afan mengatur nafasnya sambil terus melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Afan tidak ingin terlihat panik meskipun keadaan di sekitar sedang membuatnya tidak nyaman. Sampai tepat di tikungan tajam yang diapit oleh tembok tinggi perumahan dan rimbunnya pohon mangga dari perkarangan warga, Afan terpaksa memberhentikan laju motornya. Ia langsung menarik rem sekuat mungkin karena tepat di depannya, Afan melihat ada seorang wanita duduk bersimpuh di tengah jalan. Wanita itu benar-benar duduk di tengah jalan dan membelakangi Afan dengan sorot lampu motornya tepat menghadap punggung wanita itu. Sejenak, Afan terdiam kaku dan bingung harus gimana. Di malam hari, jalanan yang lumayan sepi dan ada wanita duduk di hadapannya. Afan hanya memandangi wanita itu yang menggunakan daster batik yang warnanya sudah pudar dan rambutnya panjang yang acak-acakan menutupi sebagian wajahnya yang tertunduk. Sempat terdiam sesaat, akhirnya Afan memberanikan diri untuk turun dari motornya dan menghampiri perempuan itu. "Permisi mbak, mbak kenapa ya? Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tetap pada tempatnya, tidak ada jawaban dan tidak menoleh sedikit pun. Afan yang kebingungan hanya bisa mondar-mandir antara ingin meninggalkan perempuan itu atau menunggu wanita itu meresponnya lalu menolongnya. Karena Afan sudah merasa ingin segera sampai rumah,
Akhirnya, ia kembali ke motornya dan meninggalkan wanita itu begitu saja. Tapi, pada saat Avan hendak naik ke atas motornya, ia mendengar ada suara tangis yang lirih. Suara tangis itu juga dibarengi dengan suara minta tolong. Tolong, tolong antar saya pulang. Avan yang masih menghadap ke arah motornya hanya bisa menelan ludah dengan bulu kuduk yang langsung meremang. Secara perlahan, Avan membalikkan badannya dan kembali menatap punggung wanita itu. Avan bisa melihat secara jelas jika pundak dari wanita itu bergerak seraya memang menangis. Padahal tadinya ia hanya diam saja. Perlahan, Avan kembali menghampiri wanita itu. Mbak, Mbak mau diantar pulang. Rumahnya di mana? Dengan tubuh gemetar yang ketakutan, Avan terus bertanya agar ia juga bisa mengantarkan ia pulang. Bukannya mendapatkan jawaban, wanita itu malah mendongakkan kepalanya lalu menoleh tepat ke arah Avan. Hampir saja Avan terjungkal saat melihat wajah asli dari wanita itu. Wajahnya sangat pucat, matanya merah, dan Avan sempat melirik ada bekas memar kebiruan yang melingkar di lehernya. Tolong antarkan saya ke rumah terakhir saya. Avan kembali terdiam sambil mengamati seluruh tubuh dari wanita itu. Avan beranggapan jika wanita itu sedang mengalami kekerasan dan mencoba untuk kabur. Agar lebih cepat, Avan membantunya berdiri dan mengantarkan ke rumah terakhir yang ia katakan. Avan menuntunnya dengan perlahan sambil mencium aroma yang tidak sedap. Aroma itu seperti bunga Kamboja yang layu bercampur dengan bau bangkai. Avan sempat ingin muntah, tapi ia tahan, dan mereka pun sudah berada di atas motor, lalu segera meninggalkan tikungan tajam itu. Avan mulai mengendarai motornya dengan perlahan sambil beberapa kali melirik ke arah kaca spion untuk memastikan wanita itu dalam keadaan baik-baik aja. Mbak, ini rumahnya di mana? Agar Avan bisa mengantarkan, ia bertanya berulang kali. Awalnya, wanita itu hanya diam. Tapi setelah ketiga kalinya Avan bertanya dan wanita itu tidak menjawab, kini ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah rumah tua yang ada di ujung gang. Avan menangkap jika rumah wanita itu adalah rumah kosong yang terjepit di antara batas sengketa lahan antara perumahan dan kampung. Avan tahu rumah itu, rumah yang pasti ia lewati jika melewati gang itu. Rumahnya memang kosong dan tampak tidak terurus. Avan merasa tidak yakin jika wanita itu rumahnya ada di sana. Di sisi lain, ia mengira jika wanita itu adalah penunggu dari rumah tua itu. Warga sekitar juga sering menyebut rumah tua itu sebagai rumah sengketa. Rumor yang beredar, pemiliknya menghilang tanpa jejak sebelum urusan warisan selesai. Tibalah Avan tepat di depan rumah tua itu, ia memarkirkan motornya, lalu turun sambil memandangi rumah tersebut. Itu adalah pertama kalinya Avan berada di sana. Dalam hatinya, sayang banget rumah sebagus dan sebesar itu harus terbengkalai. Beberapa saat, Avan mengedarkan pandangannya, lalu ia teringat dengan wanita itu. Ia berbalik badan dengan tujuan menyuruhnya untuk turun. Tapi Avan malah menemukan jika motornya tidak ada siapa-siapa. Ia kembali mematung dan tengkuknya kembali merasa merinding. Melihat hilangnya wanita itu, Avan semakin yakin jika wanita itu memang penunggu dari rumah sengketa. Avan mendekati motornya dan memeriksa keadaan sekitar. Tetap wanita itu nggak ada di sana. Daripada makin terjadi yang aneh-aneh, Avan langsung bergegas untuk meninggalkan rumah sengketa itu. Ia naik ke atas motornya, menyalakan mesin, dan tepat pada saat itu, cahaya lampu motornya lagi-lagi menyoroti wanita berbaju daster yang kini sudah berada di dalam rumah. Wanita itu berdiri seolah melayang karena pada saat itu Avan melihat dengan jelas kakinya tidak menapak tanah. Di sana saya tinggal, antarkan saya pulang dengan tenang. Sosok wanita itu tidak lagi berbicara dengan lirih.
tapi suaranya menggema di kepala Afan. Ucapan itu terus berulang di kepala Afan sampai akhirnya Afan tidak sadarkan diri dan ia tergeletak di depan rumah itu. Tubuh Afan memang tergeletak di depan rumah itu, tapi jiwanya terbangun di dunia lain. Entah bagaimana menyebutnya, kini Afan terbangun di alam yang berbeda. Ia bisa melihat tubuhnya, tapi jiwanya sedang berdiri di dunia yang gelap penuh kabut. Keadaan sekitar lebih banyak kabut putih dan rumah itu terlihat lebih bagus daripada ia lihat sebelumnya. Di halaman rumah itu, ia melihat wanita berdiri dengan memandangi Afan dengan tatapan yang penuh harap. Afan langsung sadar jika ia harus membantu wanita itu sampai tuntas. Wanita itu berjalan masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh Afan dari belakang. Ketika mereka berdua masuk ke dalam rumah megah itu, Afan langsung disuguhkan sebuah pemandangan yang mengerikan. Itu adalah kejadian di mana wanita itu kehilangan nyawanya. Semua berawal dari kedua kakaknya yang tidak ingin berbagi warisan dengan adiknya itu. Mereka pun harus mengakhiri nyawa wanita itu agar bagiannya bisa dikuasai penuh oleh kedua kakaknya. Pada malam itu, mereka menjerat leher wanita itu saat ia sedang tidur menggunakan tali rafia. Tak perlu menunggu waktu lama, wanita itu meninggal dan jasadnya dikubur di bawah meja makan. Kedua kakaknya melakukan itu supaya tidak ada yang ingat atau kasihan dengan wanita itu. Kedua kakaknya membongkar lantai yang ada di bawah meja makan dan langsung menggali tanah kasar agar jasad wanita itu cukup tertanam di sana. Jiwa Arfan yang melihat hal keji itu hanya bisa meringis ngeri dan keheranan. Ada manusia yang jahatnya kelewatan. Kedua kakaknya cepat-cepat mengubur jasad adiknya, lalu kembali menutup seadanya. Yang penting tidak terlalu terlihat ada yang aneh. Lalu kedua kakaknya pergi meninggalkan rumah itu. Arwah wanita yang masih bersama dengan Afan, ia mulai memperkenalkan dirinya. Nama saya Wati. Apa yang kamu lihat tadi adalah kisah hidup saya yang kelam. Tolong temukan saya dan bawa saya pulang dengan tenang. Belum sempat Afan menjawab, dari arah belakang Wati, Afan melihat ada cahaya putih yang begitu terang. Saking terangnya cahaya itu sampai membuat Afan tidak mampu menatapnya dan akhirnya Afan terbangun di kamarnya. Afan terbangun di kamarnya tepat di keesokan harinya. Ia ditemukan oleh warga saat pagi tiba dan langsung dibawanya ke rumah. Di rumah, keluarganya Afan telah menemaninya karena panik dan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika Afan sadar dari pingsannya, keluarganya langsung mengucapkan syukur. Ibu Afan yang bernama Ibu Mila bertanya apa yang telah terjadi padanya. Kebetulan di sana ada Pak Ustadz dan Pak RT yang juga ikut menunggu sadarnya Afan. Pemuda itu masih mencoba mencerna apa yang ia rasakan. Kemudian secara perlahan Afan menceritakan semuanya yang ia alami kepada keluarga, Pak RT dan Pak Ustadz. Mendengar cerita itu, Pak RT sempat menyela cerita Arfan dan mengatakan jika memang beberapa kali ada warga kampung dan perumahan yang ditampakkan sosok wanita itu dan baru kali ini sosok wanita itu terungkap lewat Afan. Afan yang masih mengenakan seragam kerjanya ingin langsung membongkar lantai itu dan membawanya ke peristirahatan yang layak. Ibu Mila sempat melarangnya karena harus mendapat persetujuan dari keluarga. Tapi Afan tetap ingin melakukannya atas dasar kasihan. Berbagai cara ia merayu ibunya dan dengan dorongan dari Pak RT juga Pak Ustadz, Ibu Mila akhirnya mengizinkan. Afan, Pak RT, dan Pak Ustadz datang ke rumah sengketa itu untuk membongkar ubin seperti apa yang Afan lihat. Untuk masuk ke dalam rumah itu butuh perjuangan karena pagar yang sudah berkarat susah dibuka. Ilalang yang cukup tinggi juga membuat gerak mereka sedikit terhambat. Sampai beberapa saat akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam rumah itu.
Di dalam rumah yang sudah dipenuhi sarang laba-laba itu, mereka langsung mencari keberadaan meja makan. Avan sedikit ingat di mana letaknya. Van, ini kan meja makannya? Pak RT menuju sebuah meja kayu dan meja itu sama persis dengan yang Avan lihat. Di bawahnya terlihat ada ubin yang seakan timbul seperti ada sesuatu di bawahnya. Mereka langsung bongkar dengan alat seadanya dan tenaga yang benar-benar mereka kerahkan. Saat Avan ikut membongkarnya, di pagi hari yang cerah itu, ia merasa ada angin dingin yang berhembus dari arah belakangnya. Avan merasakan, tapi ia tidak memperdulikan dan terus membongkarnya. Setelah 10 menit berlalu, mereka bertiga berhasil menemukan apa yang dari tadi mereka usahakan. Linggis yang Avan gunakan langsung menyentuh sesuatu yang padat. Dengan cepat, mereka langsung menggali sampai tuntas dan akhirnya mereka berhasil menemukan jasadnya Wati. Di sana, tulang kerangka manusia yang terbalut baju daster diangkat dan langsung dimasukkan ke dalam selimut yang ditemukan di area sekitar oleh Pak Ustadz. Jasad Wati langsung dibawa ke rumah Pak Ustadz untuk dimandikan lalu dimakamkan dengan layak. Ada perasaan lega, ada juga perasaan yang bingung. Avan berpikir apakah kedua kakak Wati harus dikabari. Tapi melihat kejadian yang ada, mereka sudah tidak menginginkan Wati lagi. Jadi, Avan mengabaikan perasaan bingungnya itu. Dan tak lama kemudian, Avan mengikuti semua rangkaian pemakaman dan mengantarkan Wati sampai masuk ke liang lahat. Tepat di siang hari, Avan telah membantu Wati sampai tuntas. Sebelumnya, Avan tidak pernah melihat penampakan atau sosok semacamnya. Entah kenapa, arwah Wati menampakkan begitu jelas di hadapan Avan. Ada sesuatu yang harus Wati sampaikan dan Avan yang menjadi pilihan bagi Wati. Tepat 7 hari setelahnya, Wati datang ke mimpi Avan seraya mengucapkan terima kasih dan berpamitan untuk benar-benar meninggalkan dunia. Wati datang dengan raut wajah yang lebih tenang, bercahaya, dan tersenyum manis kepada Avan. Ia tidak mengatakan apapun, ia hanya melambaikan tangan lalu pergi begitu saja. Di dalam mimpinya, Avan menangis terharu dan tidak pernah sebelumnya ia membantu seseorang atau sosok sampai sebegitunya. Kalian kalau ada di posisi kayak gini mungkin kalian gak akan kuat. Dan mulialah Avan telah membantu Wati hingga tenang di alamnya. Menurut kalian gimana sama cerita kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian cerita malam horor kali ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita baru. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye-bye.